Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudara dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali saat ini saya boleh menyapa Bapak Ibu saudara-saudara. Dan saya akan membacakan firman Tuhan buat kita sekalian dari Daniel pasal 3 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara-saudara, kisah atau firman Tuhan yang saya bacakan saat ini dilatar belakangi tentang 3 orang pemuda yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dibawa ke pembuangan di Babel oleh Raja Nebukadnezar, dan kemudian mereka dijadikan budak, tetapi mereka hidup dalam lingkungan istana. Lalu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemudian ada sebuah peraturan yang dibuat oleh raja, di mana semua orang yang ada harus tunduk menyembah pada patung emas yang dibuat oleh raja. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita diawali dengan sebuah ultimatum dari raja, bahwa jika mereka tidak sujud menyembah kepada patung itu, mereka akan dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Saudara-saudara, siapa di antara kita yang tidak punya pergumulan kehidupan? Siapa di antara kita yang tidak punya masalah dan tantangan dalam hidup ini? Tapi pertanyaannya adalah, ketika kita berada dalam tantangan dan persoalan hidup itu, apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat ketika kita sedang berada dalam pergumulan kehidupan? Maka saudara, saya mengajak untuk kita belajar sejenak dari 3 orang pemuda yang luar biasa itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka menjawab raja dengan mengatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Saudara, jawaban 3 orang pemuda ini menunjukkan bahwa mereka mengenal betul siapa Tuhan yang mereka sembah. Mereka betul-betul yakin dan percaya bahwa Tuhan yang mereka puja dan sembah adalah betul-betul Allah yang sanggup melepaskan mereka. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jawaban mereka seharusnya mewakili setiap orang percaya masa kini, bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus akan sanggup memberi jalan keluar dan pertolongan dalam hidup kita. Yang kedua adalah, selain pengenalan yang sungguh pada Tuhan, ayat 18 berkata begini, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ini luar biasa. Sebuah level iman yang sungguh luar biasa. Mereka berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah itu tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah pada patung yang Tuanku buat. Saudara, berapa sering dalam hidup ini kita terlalu mudah kecewa ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Berapa sering dalam hidup ini kita mempersalahkan orang lain, bahkan mungkin Tuhan, ketika kita sedang berada dalam sebuah pergumulan kehidupan. 3 orang pemuda ini memberikan teladan luar biasa bagi kita, bahwa sekalipun kita mungkin belum menemukan jalan keluar, sekalipun kita mungkin belum melihat Tuhan menolong dan menjawab doa kita, tapi kita tetap berkata, sekalipun Tuhan Yesus belum jawab doaku,
Sekalipun Tuhan Yesus belum memberi jalan keluar atas pergumulan hidup yang kuhadapi, tapi aku akan tetap percaya kepada Dia, sebab Dia Tuhan dan Raja atas hidupku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini firman Tuhan hendak mengingatkan kita bahwa bisa saja kita tetap berada dalam pergumulan kehidupan. Bisa saja mungkin kita sedang bergumul tentang banyak hal dalam hidup ini. Kita belum melihat titik terang, atau mungkin kita belum melihat ada jalan keluar atas pergumulan kehidupan kita. Tapi belajarlah untuk tetap dan sungguh mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Dan belajarlah untuk tetap percaya sekalipun kita belum menemukan jalan keluar. Sekalipun Tuhan belum menolong kita, kita mampu dan tetap berkata, Tuhan Yesus tetap mengasihi dan tidak akan pernah membiarkan hidupku menjalani semuanya dengan sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.